Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang pertentangan sosial dan integrasi masyarakat. Sebelumnya perkenalkan dahulu, nama saya Tegar Ridho Saputro. Saya Akmal Fakrian. Saya Ganesha Rubo Pratama. Saya Rindra Ibrahimova. Nah, yang pertama itu ada tentang pengertian pertentangan sosial. Pertentangan sosial merujuk pada konflik atau perbedaan yang muncul antara individu atau kelompok dalam masyarakat, yang seringkali disebabkan oleh perbedaan nilai, kepentingan, atau tujuan. Pertentangan ini dapat berujung pada ketegangan sosial yang memengaruhi stabilitas dan harmoni dalam komunitas, serta memicu perubahan sosial yang signifikan. Memahami definisi ini penting untuk menganalisis dinamika sosial dan upaya integrasi di masyarakat. Lalu ada ciri-ciri pertentangan sosial. Nah, ada 3 di sini yang di slide ini. Pertama ada perbedaan nilai dan kepentingan. Itu pertentangan sosial sering ditandai oleh adanya perbedaan nilai, norma, dan kepentingan antara individu atau kelompok yang terlibat, yang dapat menyebabkan konflik dan ketegangan dalam masyarakat. Yang kedua ini tentang keterlibatan emosional. Ciri lain dari pertentangan sosial adalah keterlibatan emosional yang tinggi dari pihak-pihak yang bersetara, di mana perasaan marah, frustasi, atau ketidakpuasan dapat memperburuk situasi dan memperpanjang konflik. Lalu ada dampak terhadap hubungan sosial. Pertentangan sosial dapat merusak hubungan antar individu atau kelompok, menciptakan jurang pemisah yang lebih dalam, dan menghambat proses integrasi sosial dalam masyarakat. Selanjutnya ada jenis-jenis pertentangan sosial. Yang pertama ada pertentangan antar kelompok. Jenis ini terjadi ketika 2 atau lebih kelompok dalam masyarakat memiliki kepentingan atau nilai yang berbeda, seringkali mengarah pada konflik terbuka dan persaingan yang intens. Selanjutnya ada pertentangan intragenerasi, merujuk pada konflik yang terjadi di dalam suatu kelompok atau komunitas. Biasanya disebabkan oleh perbedaan pandangan, tujuan, atau kepentingan di antara anggotanya sendiri. Yang ketiga ada pertentangan ideologis. Jenis pertentangan ini muncul akibat perbedaan ideologi atau pandangan hidup, yang dapat memicu ketegangan sosial dan mempengaruhi stabilitas masyarakat secara keseluruhan. Terus di sini ada dampak pertentangan sosial. Nah, dampaknya itu ada 2, yaitu dampak baik dan dampak buruk. Di dampak baik itu terdapat meningkatkan kesadaran sosial, mendorong perubahan positif, memperkuat identitas kelompok, menciptakan dialog antar kelompok, memicu inovasi sosial, meningkatkan partisipasi masyarakat. Lalu di sebaliknya itu ada dampak buruk, di mana di sini terdapat beberapa faktor, yaitu merusak hubungan antar individu, menciptakan ketidakstabilan sosial, meningkatkan konflik fisik, menghambat pembangunan ekonomi, memperdalam perpecahan budaya, dan juga yang terakhir menimbulkan trauma psikologis. Selanjutnya ada faktor penyebab pertentangan sosial. Yang pertama ada perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan merujuk pada situasi di mana individu atau kelompok memiliki tujuan, harapan, atau kebutuhan yang tidak sejalan, yang dapat memicu konflik dalam interaksi sosial. Yang kedua ada prasangka dan diskriminasi. Prasangka adalah sikap negatif yang tidak berdasar terhadap individu atau kelompok tertentu, seringkali muncul dari stereotip dan generalisasi yang keliru, yang dapat mengarah pada diskriminasi dalam interaksi sosial. Diskriminasi dapat menyebabkan marginalisasi kelompok tertentu, menghambat akses mereka terhadap sumber daya, pendidikan, dan kesempatan kerja, serta memperburuk ketegangan sosial dalam masyarakat. Yang ketiga, etnosentrisme adalah pandangan yang menganggap budaya atau kelompok etnis sendiri sebagai yang paling superior, seringkali mengabaikan atau merendahkan budaya lain. Sikap ini dapat memicu pertentangan sosial karena menciptakan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap kelompok yang dianggap berbeda. 4. Latar belakang sosial kultural memainkan peran penting dalam membentuk pandangan individu dan kelompok.
yang dapat memicu pertentangan sosial ketika nilai-nilai budaya bertentangan satu sama lain. Identitas sosial yang kuat dan memperkuat solidaritas dalam kelompok, tetapi juga dapat menyebabkan eksklusi dan konflik dengan kelompok lain, menciptakan tantangan bagi interaksi sosial. Di sini ada pengertian integrasi masyarakat. Integrasi masyarakat adalah proses di mana individu atau kelompok yang berbeda, baik dalam hal budaya, etnis, maupun nilai-nilai, berinteraksi dan beradaptasi satu sama lain untuk membentuk kesatuan yang harmonis dalam masyarakat, sehingga menciptakan stabilitas sosial dan mengurangi potensi konflik. Proses integrasi masyarakat itu ada satu definisi proses integrasi. Proses integrasi sosial melibatkan langkah-langkah yang diambil untuk menyatukan individu atau kelompok yang berbeda dengan tujuan menciptakan harmoni dan mengurangi konflik dalam masyarakat. Ini mencakup interaksi, komunikasi, dan kolaborasi antar kelompok. Yang kedua ada faktor pendukung integrasi. Beberapa faktor yang mendukung proses integrasi sosial termasuk pendidikan, dialog antar budaya, dan kebijakan inklusif yang mendorong kerjasama serta saling pengertian antara kelompok yang beragam. Yang ketiga ada dampak positif integrasi. Proses integrasi sosial yang berhasil dapat menghasilkan stabilitas sosial, meningkatkan solidaritas antar kelompok, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan perkembangan budaya yang beragam. Upaya mencapai integrasi masyarakat, pendidikan dan kesehatan sosial dan kesadaran sosial. Meningkatkan pendidikan dan kesadaran sosial di masyarakat merupakan langkah penting untuk mencapai integrasi sosial. Program pendidikan yang menekankan nilai-nilai toleransi, kerjasama, dan penghargaan terhadap keragaman dapat membantu mengurangi prasangka dan diskriminasi, serta mendorong interaksi positif antar kelompok. Ada dialog antar budaya. Mengadakan dialog antar budaya secara rutin dapat menjadi upaya efektif dalam mencapai integrasi sosial. Melalui diskusi terbuka, individu dari berbagai latar belakang dapat saling memahami perspektif masing-masing, membangun jembatan komunikasi, dan menciptakan rasa saling percaya yang diperlukan untuk mengatasi perbedaan dan konflik dalam masyarakat. Di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah masyarakat yang sehat umumnya memiliki keseimbangan antara pertentangan dan integrasi. Pertentangan dapat mendorong perkembangan, sementara integrasi menjaga stabilitas. Tantangan utamanya adalah mengelola pertentangan secara konstruktif sambil mempertahankan integrasi negara. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.